Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah. Salawat salam yang selalu kita aturkan kepada baginda Muhammad Rasulullah yang memberikan tauladan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita bisa mempertahankan sunnah-sunnahnya dengan satu harapan, mudah-mudahan di yaumul kiamah, di yaumul hisab, kita termasuk sebagian daripada umatnya yang mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nadhirul mubin. Wa aqim sholata wa atu zakata wa atiur rasulah la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadidun. Shadaqallahu azim. Jamaah rahimakumullah, pengajian baca subuh di dalam bulan Ramadan di Masjid Ikhwanul Muslimin yang dirahmati, yang dicintai Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita oleh Allah masih diberikan satu nikmat yang tidak bisa kita hitung karena saking banyaknya. Yang pertama, umur panjang yang bermanfaat. Yang kedua, kesehatan, sehingga kalau panjenengan bisa meluangkan sedikit waktu untuk thalabul ilmi. Sesungguhnya bahwa tanpa sadar mencari ilmu itu adalah merupakan kewajiban bagi orang muslim. Jamaah rahimakumullah, tema kajian kali ini saya mengambil judul dampak pasca Ramadan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebagai pembuka, 2-3 hari yang lalu kebetulan ada buka bersama. Sekarang trennya ada reuni begitu. Kemudian ada yang ngebos mengambil salah satu tempat rumah makan di Tulungagung yang cukup mahal. Satu di antaranya ya yang saya katakan ngebos itu tanya saya seperti ini, Pak Tri, misalnya ngene iki kan yo ndak apa-apa toh. Nah, itu mungkin panjenengan sangat paham. Artinya ngaten, bahwa beliau yang ngebos ini secara ekonomis memang berhasil. Tapi nyambung pun ngaten, karepe sing tanggane ngaten. Dan saya tahu bahwa beliaunya ini yo non sewu, soalnya masih sangat bolong-bolong waktu itu. Yang kedua, maaf, beliau ini belum bisa baca Al-Quran. Namun demikian beliau ngebosi. Mungkin panjenengan ranyanya sapa. Nah ini saya harus mulai dari mana? Ndak apa-apa.
Kemudian saya mengambil ini. Ada kebetulan di Jurun Sibisan ada satu ayat yang tadi saya ambil, wa aqimus sholata wa atiqur rasulah. Kemudian ini nyambung juga dengan wa aqimus sholata wa akadus zakata warka'u ma'arrokimin. Saya rangkum sekali. Inna sholata tanha anil fasail wal munkar wal akbar. Nyambungnya kan saya agak bingung mulainya. Tidak tendensius saya menyampaikan bahwa 3 amalan di dalam bulan Ramadan yang dicinta oleh Allah itu ada 3, Pak. Seperti yang saya sebutkan tadi, wa aqimus sholata wa akadus zakata, pilih wa atiqur rasulah, apa inna sholata tanhanya. Saya ambil satu contoh, lakukan sholat pasti, tunaikan zakat, iya. Cintai Rasulullah, iya. Maknanya demikian. Sudahkah di dalam bulan Ramadan itu kita melaksanakan 3 hal itu? Ketika kita sudah melaksanakan 3 hal itu, insya Allah amalan kita baik makhdhuf maupun ghairul makhdhuf itu akan tercapai seperti yang disampaikan Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ternyata derajat dari 3 itu rohnya adalah di dalam bulan Ramadan itu Allah memanggil orang-orang yang beriman untuk siang sebagai pembanding. Orang sebelum Rasulullah juga diwajibkan. Ketika itu sudah kita laksanakan, maka Allah itu memberikan derajat yang paling tinggi. Jamaah rahimakumullah, Allah menggandengkan Al-Baqarah 183 hingga 187 mangke panjenengan tresani menika satu paket yang tidak bisa terpisahkan. Yang pertama ada bahasa, saya mulai dari la'alakum, itu secara harfiah pasti, artinya demikian. Al-Baqarah 183 itu menutup dengan la'alakum tatakun, berarti kita mesti menjadi orang-orang yang bertakwa. 185 la'alakum yasdurun, artinya memperoleh kebenaran. 186 la'alakum taskurun. 187 la'alakum yattaqun. Maknanya seperti itu. Yang pertama itu adalah perintah-perintah sholat, perintah puasa semuanya. Kemudian berikutnya itu adalah ngefeknya. Ketika kita bisa melaksanakan sholat seperti yang puasa seperti yang diharapkan pada 183, itu ngefeknya satu, orang itu akan bertakwa, orang itu akan memperoleh kebenaran, orang itu akan bersyukur, orang itu akan semakin bertakwa. Jamaah rahimakumullah, dalam satu riwayat bahwa di dalam bulan Ramadan, saya rangkum begitu aja karena ini ada 2 tafsir. Tafsir yang pertama dibagi menjadi 10, berarti dibagi 10 hari pertama yang dihitung
ditafsirkan merupakan rahmatun minallah. 10 hari yang kedua maghfirah, pengampunan. 10 hari yang terakhir yang di dalamnya dipahami turun Lailatul Qadar adalah ingku minan nar. Pertanyaannya, ketika semua rangkaian itu kita laksanakan, maaf, saya punya keyakinan bahwa jamaah-jamaah kita itu sudah belajar tafsir. Artinya ngaten. Apa artinya iktikaf seperti ini? Panjenengan saya yakin sudah banyak materi. Namun demikian, sesuai tema yang saya ambil, dampaknya apa dari pasca Ramadan? Jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya mengambil salah satu dampak yang ada dalam kegiatan antara sholat Isya sampai dengan tarawih. Yang sholat tidak akan saya bahas. Kemudian yang saya bahas adalah tarawihnya. Dampaknya apa? Dawe Adidayat ngaten. Ternyata ada dampak psikologis dan kemasyarakatan yang diharapkan dalam sholat tarawih. Yang pertama, ketika kita sholat tarawih itu disunahkan berjamaah. Maknanya bersama-sama. Allah paling senang sesuatu yang berjamaah. Dampak dari berjamaah yang pertama, terjalin tali silaturahmi, hubungan yang paling disenangi oleh Allah. Kemudian ada dampak psikologis yang lain, saling kenal mengenal. Bahkan mungkin ibu bapak yang mempunyai bisnis di dalam bulan Ramadan itu rahmat akan turun, rahmatun minallah. Satu contoh, ketika tahun kemarin misalnya saya punya usaha membuat yang namanya kue. Dawe Adidayat akan berdampak apabila Ramadan hari ini itu lebih baik dari kemarin, yang akan datang lebih baik dari hari ini. Maknanya, ketika saya punya usaha misalnya bla 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 dalam kalbu hati secara manajemen, kalau misalnya yang kemarin itu omsetnya 5 juta, kemudian kita bisa menginfakkan nominalnya 500. Nah, kemudian ada dampak psikologi yang kita akan menjadi plus apabila misalnya oke lah, omsetnya tetap, namun demikian infak dan sedekahnya kita bertambah. Itulah yang disebut manajemen kalbu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, sudah 13 menit. Kesimpulannya, yang pertama, Allah memharapkan bahwa pasca Ramadan yang kita laksanakan hari ini paling tidak, karena Allah menyukai sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan sholat itu adalah merupakan ibadah yang paling baik di hadapan Allah. Artinya sholat yang dimaksud di sini adalah sholat baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Dengan satu harapan, kalau misalnya sing tahun sekarang itu jamaahnya itu diambil maghrib isya, mungkin yang akan datang akan diambil 3. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah,
Yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, diharapkan. Maka zakat wajib, infak dan sedekah itu kita tingkatkan seperti yang saya ambil contoh tadi. Kemudian ini semua rangkum pertanyaan teman saya tadi, bahwa Allah itu menyukai di bulan Ramadan itu ketika umatnya membaca yang dimaksud adalah membaca kalam Allah. Makna membaca itu bisa tekstual, bisa konseptual. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram allati alama bil qalam. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Allah mengharapkan ketika Al-Quran turun dari Allah kepada Rasulullah lewat Jibril, maka Muhammad disuruh membaca yang pertama. Yang kedua disuruh membaca. Muhammad tahu, saya itu tidak pandai membaca. Yang ketiga, ketika ada tadi, baca lagi apa yang harus saya baca, maknanya bahwa yang disebut adalah baca kontekstual. Al-Quran turun, yang pertama dibaca iya, yang kedua dimengerti artinya tafsirnya iya. Sing paling sulit menika adalah mengamalkan, bukankah Kyai Haji Ahmad Dahlan menika ketika memberikan surah Al-Ma'un itu 3 bulan kepada santrinya, pernah saya kupas. Dan lagi di dalam satu riwayat wal asri itu tambah 7 bulan. Maknanya apa? Bahwa dalam satu surah Dahlan pun mengajarkan Al-Quran itu dibaca, kemudian dimengerti artinya, yang paling sulit mungkin diamalkan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, sekaligus dicintai oleh Allah, mudah-mudahan tema yang saya ambil ini berdampak kepada kula panjenengan. Sehingga apa? Sehingga yang digambarkan di dalam surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita menjadi insan-insan yang derajat takwanya tinggi. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.